Persija Jakarta membuka kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan cara yang mengejutkan publik sepak bola nasional. Macan Kemayoran tampil penuh percaya diri dan langsung menorehkan 2 kemenangan gemilang. Laga perdana menghadapi Persija Tangerang di Jakarta International Stadium menjadi ajang unjuk gigi. Di hadapan puluhan ribu di Jackmania, Persija tampil terginas dengan kemenangan 4-0. Winger asal Brazil, Alan Molina mencetak 2 gol dan langsung menjadi buah bibir. Tak berhenti di situ, dalam laga tandang ke markas Persis Solo, Persija kembali memetik hasil meyakinkan dengan skor 3-0. Hasil ini membubuhkan mereka di puncak klasemen sementara Super League dengan 6 poin dan selisih gol plus 7. Sementara itu, sang juara bertahan Persib Bandung harus puas tertahan di papan tengah dengan hanya 3 poin dari 2 laga. Tidak mengherankan jika sejumlah pengamat kemudian menilai Persija sebagai kandidat utama penggagal misi hat-trick Persib Bandung. Salah satunya adalah Akmal Marhali selaku koordinator Save Our Soccer. Dia mengatakan 2 penampilan Persija sangat luar biasa, padahal sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Mereka bisa menjadi kuda hitam bahkan penantang serius Persib Bandung, kata Akmal Marhali. Untuk memahami arti penting musim ini, kita perlu menengok sejarah. Persija Jakarta adalah salah satu klub tertua di Indonesia, berdiri sejak 1928. Klub ini identik dengan warna orange dan basis supporter fanatik bernama The Jackmania. Panjang sejarahnya, Persija sudah 11 kali menjuarai Liga Domestik dengan gelar terakhir pada tahun 2018 di bawah asuhan Stefano Cugura Tecco. Namun, setelah itu mereka mengalami pasang surut termasuk sempat finish di papan tengah dan krisis konsistensi. Di sisi lain, rival abadi mereka, Persib Bandung, tampil luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Persib sukses meraih gelar 2 musim beruntun dan kini memburu hat-trick juara. Rivalitas Persija versus Persib atau sering disebut El Clasico-nya Indonesia selalu menjadi sorotan utama di persepakbolaan tanah air. Musim 2025-2026 menjadi babak baru. Mampukah Persija menghentikan dominasi sang rival? Kehadiran Mauricio Souza menjadi salah satu kunci kebangkitan Persija. Pelatih asal Brazil berusia 50 tahun ini dikenal dengan filosofi sepak bola menyerang dan disiplin pressing. Souza bukan pelatih sembarangan. Ia menghabiskan sebagian besar karir di Brazil, termasuk sebagai asisten pelatih di Flamengo, salah satu klub terbesar di negeri Samba. Tahun 2021, ia sempat menjadi pelatih interim Flamengo dan membawa tim muda mereka tampil kompetitif di sana. Ada beberapa ciri khas taktik dari Mauricio Souza di Persija. Pertama adalah formasi fleksibel yang mana mengandalkan 4-2-3-1 saat menyerang, kemudian berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Selanjutnya juga ada high pressing, pemain depan aktif menekan bek lawan untuk memaksa membuat kesalahan. Selanjutnya ada eksploitasi sayap, mengandalkan kecepatan Aliano Lima dan pemain timnas Indonesia U20 Arliansa Abdul Manan. Selain itu juga Mauricio Souza mengadakan kolektivitas dengan menekankan permainan tim bukan individual. Hasil juga terlihat jelas, Persija mencetak 7 gol dalam 2 laga dan belum kebobolan. Filosofi Souza berjalan mulus karena mampu menggabungkan kualitas pemain asing dengan tenaga pemain yang menghuni skuad timnas Indonesia. Putusan manajemen Persija mendatangkan pemain dari kasta kedua dan ketiga Brazil sempat diragukan. Namun, justru mereka yang menjadi motor kebangkitan tim Persija musim ini. Persija Jakarta kini memiliki 10 pemain asing asal Brazil. Di sektor pertahanan ada Carlos Eduardo, kiper berusia 33 tahun asal Porto Alegre. Musim lalu, ia menjadi andalan utama dengan catatan 8 clean sheet dari 18 laga. Dan musim ini kembali tampil solid, tampak kebobolan di 2 awal pertandingan Super League musim 2025-2026. Di depannya berdiri Tares Lira, bek tengah tangguh dengan tinggi 188 cm yang kuat dalam duel udara. Dipinjam dari Arema FC, Lira sudah membuktikan konsistensi kala berseragam PSS Sleman maupun Singoedan. Lini belakang Persija juga diperkuat Alan Cardoso, fullback kiri 27 tahun yang punya pengalaman bermain di berbagai klub Brazil. Baru bergabung, ia langsung dipercaya sebagai starter dalam 2 laga awal Persija Jakarta musim ini. Di sektor gelandang bertahan, Persija juga punya 2 tenaga Brazil yaitu Van Basten Souza dan Fabio da Silva Calonego. Van Basten yang berusia 30 tahun baru datang namun langsung menjadi pilihan utama dengan kontribusi assist di awal musim ini. Sementara Fabio, lahir di Novo Hamburgo, dikenal sebagai penguasa duel udara dan tergantikan di 2 laga perdana musim ini. Kreativitas lini tengah ditopang oleh Gustavo Franca, playmaker berusia 27 tahun yang lincah dan fleksibel. Ia sudah tercatat assist melawan Persita dan menyumbang gol ke gawang Persis Solo. Sementara di sisi sayap ada Maxwell Souza, winger 30 tahun yang berpengalaman main di Serie A dan Serie B Brazil hingga Liga Swedia.
ia langsung mencuri perhatian dengan torehan gol di 2 laga awal musim ini. Di lini depan, publik Jakarta tentu menunggu kembalinya Gustavo Almeida. Striker 29 tahun ini direkrut dari Arema pada tahun 2024 dan sudah mengoleksi 22 gol dari 40 penampilan. Meski kini masih cedera ankle, ketajamannya sangat dirindukan oleh The Jackmania. Ada juga Alano Lima, rekrutan anyar berusia 30 tahun yang sudah malam melintang di Brazil, Portugal, Turki hingga Jepang. 2 gol dari 2 pertandingan langsung mengangkat namanya sebagai idola baru Jackmania atau spotter fans Persija Jakarta. Terakhir, tambahan amunisi datang dari Bruno Tubarão, pemain multifungsi yang bisa ditempatkan di sayap kanan, bek kanan hingga gelandang serang. Dengan pengalaman bermain di Serie A Brazil hingga Copa Libertadores bersama RB Bragantino, ia diyakini akan memberi kedalaman skuad bagi Persija Jakarta musim ini. Kehadiran 10 pemain Brazil ini membuat Persija Jakarta tampil sebagai tim dengan cita rasa samba yang diharapkan mampu membawa Macan Kemayoran bersaing di papan atas Super League musim ini. Persija Jakarta musim ini tidak hanya bertumpu pada legion asing, tapi juga diperkuat sederet pemain timnas Indonesia menjadi tulang punggung klub. Kehadiran mereka membuat Macan Kemayoran tampil lebih seimbang antara kekuatan lokal dan juga internasional. Di lini belakang ada sosok Jordi Amat, bek naturalisasi yang juga kapten atau mantan kapten Indonesia. Pengalamannya bermain di Liga Eropa dan Liga Malaysia membuat pertahanan Persija lebih tenang. Jordi kerap menjadi pemimpin di lapangan, mengatur organisasi lini belakang sekaligus memberi contoh kedisiplinan bagi pemain-pemain Persija Jakarta. Mendampingi Jordi Amat ada Rizky Ridho, salah satu bek tengah muda terbaik timnas Indonesia. Ridho dikenal tangguh dalam duel 1 lawan 1 dan punya akurasi umpan jarak jauh yang bisa membangun serangan dari belakang. Dari sektor sayap, nama Ardiansyah Abdul Manan menambah warna permainan Persija Jakarta musim ini. Pemain muda cepat dan energik ini kerap diandalkan untuk menusuk sisi lapangan dengan kecepatan serta ketenangannya dalam berduel dengan lawan-lawannya. Di lini belakang atau lini tengah, Donitri Pamungkas menjadi opsi penting. Gelandang serba bisa ini punya visi bermain, cerdas, stamina prima, dan juga kerap menjadi penghubung antar lini. Untuk sektor serangan, Persija juga punya 2 nama yang tak asing bagi publik sepak bola nasional, yakni Rayhan Hanan, talenta muda yang mulai menembus skuad utama, yang juga bisa menawarkan kreativitas serta determinasi tinggi di setiap kesempatan bermainnya. Sementara itu ada juga Witan Sulaiman, mantan winger timnas Indonesia yang syarat pengalaman dan juga menghadirkan kecepatan, kelincahan, dan naluri mencetak gol. Witan juga dikenal mampu tampil di berbagai posisi lini depan dan menjadikannya senjata fleksibel bagi Persija Jakarta. Kombinasi pemain timnas Indonesia ini menjadikan Persija tak hanya bergantung pada kekuatan asing, melainkan juga memiliki fondasi lokal yang solid. Dengan campuran pengalaman dan talenta muda, Macan Kemayoran diyakini siap bersaing di Super League 2025-2026 dan sekaligus berkontribusi besar untuk prestasi timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain atau strategi pelatih. Ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni stadion dan juga supporter. Persija Jakarta termasuk klub yang sangat beruntung karena memiliki kekuatan yang sangat besar. Kehadiran Jakarta International Stadium atau JIS dan dukungan tanpa henti dari The Jackmania menjadikan Macan Kemayoran punya modal luar biasa untuk bersaing di panggung Super League musim ini. Jakarta International Stadium bukan sekedar tempat pertandingan. Dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton, JIS menjadi salah satu stadion terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Desain modernnya menghadirkan atmosfer yang berbeda, membuat siapapun yang masuk ke dalamnya merasakan aura pertandingan kelas dunia. Keunggulan lain dari JIS terletak pada rumput hibrida berstandar FIFA yang memungkinkan pertandingan berlangsung lebih nyaman sekaligus meminimalisasi risiko cedera. Hal ini jelas menjadi memberi keuntungan bagi Persija Jakarta yang ingin menampilkan permainan cepat dan penuh intensitas. Tidak jarang, lawan yang datang ke JIS merasa gentar bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Bagi Persija, stadion ini lebih dari sekedar markas, melainkan benteng kebanggaan yang membuat mereka selalu percaya diri. Jika JIS adalah benteng megah, maka The Jackmania adalah jiwa yang menghidupkan Persija Jakarta. Dengan jumlah supporter terbesar di Indonesia, The Jackmania selalu menjadi warna dominan di tribun, terutama dengan serbuan orange dan khas. Dukungan fanatik mereka bukan hanya tentang hadir di stadion, tapi juga tentang membangun atmosfer yang menekan lawan sekaligus memotivasi pemain. Contohnya terlihat jelas pada laga pembuka Super League musim ini. Lebih dari 25.000 hadir memenuhi JIS. Mereka bernyanyi, bersorak, dan juga memberikan energi luar biasa bagi Persija Jakarta. Sorakan mereka tidak pernah berhenti, bahkan ketika Persija dalam kondisi
skor masih imbang 0-0. Bagi para pemain, dukungan semacam ini menjadi bahan bakar mental yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kombinasi antara stadion modern dan supporter fanatik menjadikan Persija Jakarta memiliki keunggulan ganda. Satu yang pasti, suasana megajis ditambah teriakan The Jackmania membuat atmosfer pertandingan terasa menakutkan bagi tim tamu. Bagi Persija sendiri, dua faktor ini adalah aset berharga dalam membangun tradisi kemenangan. Bermain di depan puluhan ribu supporter setia di stadion berkelas dunia menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus kebanggaan. Pemain juga terdorong untuk tampil maksimal, sementara lawan dipaksa bertarung tidak hanya melawan tim, tapi juga melawan suasana yang begitu berat. Pada akhirnya, JIS dan The Jackmania bukan hanya soal stadion dan supporter, keduanya adalah simbol kebanggaan dan identitas Persija Jakarta. Stadion megah menunjukkan kemajuan infrastruktur sepak bola Indonesia, sementara The Jackmania adalah bukti betapa kuatnya cinta masyarakat Jakarta terhadap tim kesayangannya. Kehadiran dua elemen ini menjadikan Persija bukan sekedar klub sepak bola biasa. Mereka adalah representasi kota Jakarta dengan semangat yang sulit ditandingi. Di musim ini, jika Persija mampu menggabungkan kualitas teknis para pemain dengan dukungan JIS dan juga The Jackmania, bukan tidak mungkin Macan Kemayoran akan menjelma menjadi kekuatan yang sulit dihentikan di Super League 2025-2026. Meski Persija Jakarta memulai musim ini dengan start yang sempurna, perjalanan panjang di Super League masih menyimpan banyak tantangan yang tak bisa diremehkan. Musim ini akan berjalan sangat melelahkan dengan total 34 pertandingan yang harus dilalui oleh skuad Macan Kemayoran. Konsistensi menjadi kata kunci, karena bukan hanya soal bagaimana memulai dengan baik, tapi juga mampu menjaga performa hingga akhir kompetisi. Banyak tim besar yang tumbang bukan karena lemah, melainkan karena gagal menjaga kestabilan permainan sepanjang musim. Selain itu, persaingan ketat juga menjadi ujian tersendiri. Bali United dengan skuad solidnya, Borneo FC yang terus berkembang hingga Madura United yang kerap tampil mengejutkan, semuanya punya peluang menjadi juara musim ini. Persija juga dituntut tidak hanya fokus pada performanya sendiri, tapi juga siap menghadapi tekanan dari tim-tim rival yang sudah teruji kualitasnya dan juga semakin merata di musim ini. Tantangan lain datang dari ketergantungan pada pemain asing, sebut saja Alan Olima dan Gustavo Franca. Misalnya menjadi tujuan besar dalam lini serang Persija Jakarta. Cedera atau absennya salah satu dari mereka bisa berpengaruh besar terhadap produktivitas tim. Karena itu, pelatih harus mampu memaksimalkan peran pemain lokal agar Persija tidak terlalu bergantung pada segelintir nama di atas. Dengan segala tantangan ini, Persija dituntut cerdas, sabar, dan konsisten. Jika mampu mengelola semua dengan baik, peluang Macan Kemayoran untuk tetap berada di jalur juara akan semakin terbuka. Jika mengacu pada kualitas tim, dukungan supporter, dan start musim ini, Persija Jakarta punya peluang 35-40% untuk merebut gelar juara. Persib tetap favorit dengan pengalaman dua musim terakhir, namun kini tekanan semakin besar kepada mereka. Jika Macan Kemayoran mampu menjaga konsistensi, bukan mustahil, mereka mengakhiri puasa gelar sejak 2018 dan sekaligus menghentikan ambisi hat-trick Persib Bandung musim ini. Musim 2025-2026 menghadirkan cerita baru di Super League. Persija Jakarta yang sempat diremehkan kini tampil penuh kejutan. Di bawah arahan Mauricio Souza, mereka menjelma menjadi tim solid dengan perpaduan Legion Brazil yang haus prestasi dan deretan pemain timnas Indonesia yang sangat matang. Dengan dukungan penuh di Jackmania dan atmosfer megah Jakarta International Stadium, Persija Jakarta memiliki modal kuat untuk menggoyang dominasi Persib Bandung. Namun persaingan masih panjang. Tanda-tanda kebangkitan Macan Kemayoran sudah terlihat jelas. Jadi, apakah ini musim kebangkitan Persija Jakarta ataukah Persib Bandung tetap mampu menjaga tahtanya? Semua akan terjawab di akhir Super League 2025-2026.